Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihadaratikum fi qanatina Arab Otak Kanan. Kali ini teman-teman kita akan belajar bagaimana kita mengingat kosakata atau mufradat yang penting yang pasti kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Nanti kita akan belajar caranya bagaimana, tips-tipsnya nanti bagaimana untuk kita supaya bisa menambah terus kosakata agar perbendaharaan kosakata kita atau mufradat kita terus bertambah. Nah, saya mau kasih tahu dulu nih caranya bagaimana kita bisa menambah kosakata kita yang memadai. Nah, yang pertama yang harus kita pahami, ya kan? Pada saat kita ingin mengingat mufradat, nah, itu kita harus tahu dulu kosakata yang memang paling dekat sama kita. Ada di mana? Berarti di rumah. Ya, fil bait. Nih. Jadi kosakata yang ada di rumah. Fil bait. Apa aja sih? Kita bedah lagi di sini nih. Nanti apa namanya tuh? Kata benda, ya kan. Nah, terus nanti kata sifat, ya kan. Terus di sini misalnya lagi kata kerja, fi'il. Nah, nih kita mapping dulu nih kata kerja, kata benda, kata sifat yang ada di rumah. Contoh misalnya nih ya, kata benda yang ada di rumah apa? Misalnya nih ya, kamar. Nah, kamar bahasa Arabnya apa? Nah, hujratun. Nah, kamar ada dua ya, ada hujratun, ada gurfatun. Nah, kita pakai gurfatun dulu ya, gurfatun. Gurfatun. Nah, kemudian kata sifat yang berhubungan dengan rumah, dengan kamar apa sih? Misalnya besar, ya kan? Kabirun, kabir, kabirun. Kemudian kata kerja yang berhubungan dengan kamar apa sih? Misalnya tidur, nama, yanamu. Misalnya yanamu, yanamu. Nah, tidur. Nah, berarti sekarang ketika kita sudah tahu kata kerjanya, kata bendanya, kata sifatnya, coba teman-teman rangkai menjadi kalimat. Gimana kira-kira? Nah, ini cara yang simple nih. Jadi ketika kita mau menambah kosakata, kita mapping dulu. Pertama tadi di rumah. Di rumah nanti ada di mana? Ada di kamar. Kamar itu nanti kita mapping lagi kata kerja, kata benda, kata sifat. Nah, ini contohnya sekarang kita di kamar dulu nih. Misalnya ada gurfatun, ada kabirun, ada yanamu. Berarti tinggal kita susun. Ini kan nama, yanamu, tidur ya. Nah, sekarang kita susun kalimatnya sesuai dengan pola yang udah kita pelajarin sebelumnya. Pertama kata kerja ya, atau fi'lul madhi atau fi'lul mudhari. Kita pakai fi'lul mudhari dulu deh ya. Misalnya saya tidur di kamar besar, ya kan? Berarti apa? Langsung aja ya, nggak usah pakai ana lagi ya, karena teman-teman udah belajar. Anamu, anamu fil gurfati, fil gurfati, kamar yang besar. Fil gurfati al kabiri. Nah, al kabiri. Nah, perhatikan teman-teman nih, al kabiri. Nah, karena ini gurfah itu kalau dalam bahasa Arab kita sebutnya mu'annas ya. Ini ya mu'annas, maka nih apa ciri-ciri mu'annas? Ada taknya nih, tak marbuto, maka kabirnya itu menjadi kabiroti. Karena apa? Ada taknya, jadi kabiroti. Gitu.
Anamu fil ghurfatil kabiroti. Nah, seperti itu, teman-teman. Gampang kan? Jadi rumus awalnya itu kita tentukan dulu nih kata bendanya, kata kerjanya, kata sifat, kita susun. Nah, cari deh tuh, misalnya di kamar kata kerjanya apa lagi? Ya kan? Selain besar, tadi ya lawannya besar apa sih? Ya soghir. Jadi usahakan tuh berpasang-pasangan, ada besar, ada kecil, ada jauh, ada dekat. Jadi biar kita gampang gitu mengeksplornya. Nah, jadi kalimat yang pertama tadi, anamu fil ghurfatil kabirah. Saya tidur di kamar yang besar. Terus apa lagi sih? Nanti kamarnya luas, ya kan? Wasi'un. Nah, jadi apa? Tinggal kita susun lagi kalimat. Nah, itu. Jadi nyusun kata atau kalimat itu kita harus paham dulu nih kata bendanya, kata kerjanya, kata sifatnya. Makanya tugas utama kita nih yang pertama adalah kita mapping dulu tuh kata mufrodat yang ada di kamar, ya nanti di kamar mandi apa, nanti di dapur apa, ya kan, dapur bahasa Arabnya apa, kamar mandi bahasa Arabnya apa, ya kan, kita mapping kata-kata benda, kata sifat, kata kerja yang ada di situ. Udah, yang penting susunannya teman-teman udah paham kan, kayak bahasa Indonesia aja, SPO, subjek, predikat, objek. Kan ini, anamu fil hujrati kabirah. Nah, tapi tidak selalu kalimat itu ada objeknya, ya kan, tergantung kata kerjanya. Ini contoh kan nggak ada objeknya nih. Anamu fil ghurfati al kabirah, ya kan. Anamu fil ghurfatil wasi'ah yang luas. Nah, kita kasih contoh lagi nih. Jadi ini cara memapping, memetakan kosakata apa yang penting yang sehari-hari kita temui, yang pasti dipakai dalam muhadasah al-yaumiyah kita. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghafalnya? Cara menghafal atau mengingatnya, pertama nih bikin kalimat seperti ini, langsung dipraktekin. Karena otak kanan itu bukan otak teori. Otak kanan adalah otak yang langsung bertindak, langsung praktek. Nih, jadi kalau teman-teman dapat kosakata mufrad seperti ini langsung dipraktekin, itu akan lebih gampang diingat, akan lebih gampang nempel di otak kita. Nah, itu cara pertama nih yang saya kasih contoh nih. Cara kedua, ya teman-teman setelah tadi mapping, cara kedua teman-teman bikin asosiasi atau penghubungan. Contoh nih ya. Misalnya teman-teman hari ini baru ketemu atau baru tahu kata ghurfatun. Ghurfatun artinya kamar. Coba kalau teman-teman dengerin ini, saya berucap seperti ini, ghurfatun, 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 kamar, ghurfatun. Ya, ingat, otak kanan itu otak visual. Berarti untuk mudah mengingat dengan otak kanan harus ada gambar visualnya. Nah, cara mencari gambar visualnya adalah menghubungkan dengan sesuatu benda yang otak kita udah kenal. Nih, kalau saya ulang kata-kata ghurfatun, 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 kira-kira apa? Anggur kan? Ghurfatun. Anggur, misalnya anggur patung, betul nggak? Nah, ini contoh membuat asosiasi. Jadi ghurfatun, kalau dia fokusnya ke otak kiri, ini akan menjadi sesuatu yang asing karena otak kiri nggak kenal. Ini nggak kenal ghurfatun karena ini kata baru. Maka harus diasosiasikan menjadi apa? Kan ada kata gur, berarti anggur, gur, anggur, tun, patun, kan jadi patung. Anggur patung. Nah, jadi bayangin ada anggur patung. Ada anggur ya, anggur itu berbentuk patung gitu ya. Itu ada di kamar. Dibayangin, divisualin. Jadi ghurfatun, anggur patung ada di mana? Di kamar. Nah, itu cara kedua untuk mengingat mufrodat.
pakai asosiasi. Nah, ya kan? Nah, itu tadi cara pertama, cara kedua ya. Tadi saya ulang lagi nih, biar teman-teman tambah mantap. Cara pertama tadi setelah kita mapping ya, kita langsung ucapin, praktekin atau ditulis. Karena menulis juga ada pengaruh tuh ke daya ingat kita ya. Kedua, pakai visual asosiasi. Seperti tadi ghurfatun. Berarti ghurfatun nih kira-kira kalau jadi gambar nih apa nih kira-kira nih otak kita udah kenal. Ghurfatun, oh berarti anggur patung. Oh berarti ada anggur patung ya. Anggur patung nih ya, itu ada di kamar. Bayangin, ketika dibayangin muncul di otak kita nih, itu insya Allah akan menjadi memori jangka panjang. Contoh lagi nih biar teman-teman paham ya. Contoh lagi nih, misalnya nih bilatun. Nah, tadi kan udah saya kasih tuh di video sebelumnya. Bilatun artinya lantai. Nah, ini kalau teman-teman baru dengar kata ini berarti asing buat otak kiri. Maka ketika dia dengar, dia akan gampang lupa. Kenapa? Karena tidak ada lem yang kuat di situ. Maka otak kiri supaya kata bilatun ini kuat tersimpan di memori otak kiri, maka harus diulang-ulang. Repetition, bilatun, tapi kan terbatas ya kalau kita ulang-ulang. Kenapa? Karena kita masih menghafalin banyak kosakata yang lainnya atau banyak mufradat yang lainnya. Makanya biar lebih mantap pengulangannya ini harus dibarengi dengan tindakan. Harus dibarengi dengan aksi atau tindakan yang nyata, yang sesuai. Bilatun artinya lantai. Udah langsung aja bikin kalimat atau menyatakan sesuatu tindakan yang sedang kita lakukan yang berkaitan dengan kosakata ini yang kita mau ingat nih. Contoh ya. Ana akumu alal bilati. Ana ajlisu alal bilati. Nah, itu kalau kita ucapin langsung dengan mufradat ini itu akan lebih gampang. Apalagi kalau kita highlight. Ya misalnya ana akumu alal bilati. Ini bilatinya dipukul-pukul kayak gitu. Itu akan lebih nancap karena di situ ada highlightnya di situ, ada penekanannya di situ. Ini bilatun. Nah, bilatun itu biar terasosiasi ada gambar bilatun. Kira-kira apa nih? Ya, bisa belatung. Teman-teman tahu nggak belatung? Apa tuh? Belatung. Nah, berarti bayangin ada belatung di atas lantai, ada belatung di lantai, atau belati. Nah, belati, ada pisau belati di lantai. Ini adalah pengasosiasian. Nah, ada belati di mana? Ada belatung di mana? Bilatun, lantai. Berarti bilatun artinya adalah lantai. Nah, udah seperti itu. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, teman-teman yang mesti dipahamin adalah itu diulang-ulang. Nah, tadi kita udah jelaskan bagaimana mengingat mufrodat dengan mudah dengan 3 cara. Yang pertama tadi dengan cara diulang, langsung dipraktekin dalam bentuk nyata. Ya, yang ketiga ya tadi yang kedua dengan asosiasi visual, imajinasi pakai otak kanan ya, dengan pakai plesetan atau seperti itulah istilahnya. Nah, yang ketiga itu dengan cara ditulis, teman-teman. Jadi menulis itu ada pengaruhnya ke daya ingat kita, makanya ditulis. Apalagi kan bahasa Arab juga ada skill khusus nih dalam menulisnya. Jadi semakin kita tulis itu kosakatanya ya dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk sendiri gitu, kata per kata dan artinya, itu akan membantu kita untuk mengingat. Nah, makanya nih kalau 3 hal ini teman-teman lakukan, langkah ini, insya Allah nanti perbendaharaan mufradat kita akan terus meningkat. Ya, jadi penting banget nih kita lakukan ini secara rutin ya. Dan kalau perlu ditarget nih sehari kita mau ngafalin berapa kosakata ya. Jadi untuk bisa bicara bahasa Arab itu minimal ya kita kuasain 1000 kosakata aja tuh. Ya, itu sudah termasuk kata benda, kata kerja, kata sifat ya, dan domir dan segala macamnya. Nanti belajar nahwu sorofnya tuh langsung aja, nggak usah dari teori tapi langsung ke praktek. Ya, langsung ke praktek. Yang penting tadi
di video yang awal tadi tuh udah saya jelasin, itu satu pola kalimat dulu. Nanti sebelum kita beralih ke bagaimana cara bertanya. Ya, nanti ada beberapa kalimat tanya atau kata tanya yang bisa kita gunakan untuk kita bisa berinteraksi. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada 5W1H. Nanti kita akan belajar tuh bagaimana cara berinteraksi dengan menggunakan 5W1H itu. Ya, nanti di situ ada ma, hal, aina, mata, dan seterusnya. Ya, jadi intinya teman-teman pelan-pelan kita pelajarin ya, dan harus dipahami dengan baik. Semoga apa yang kita pelajarin ini nanti bisa kita aplikasikan dengan begitu mudah dan tentunya maksimal begitu ya. Nah, jadi saya ulang lagi nih ya. Jadi ada 3 cara untuk kita meningkatkan perbendaharaan jumlah kosakata kita. Cara pertama kita mapping dulu ya, mapping. Terus dari rumah yang terdekat dulu. Jadi setiap hari kita sering ada di mana? Di rumah. Bisa dari rumah kita kemana? Di rumah kan banyak tuh, ada kamar mandi, kamar tidur, ada dapur, ada taman, halaman, ruang tamu. Kita bedah semuanya. Terus kemana? Sekolah, kantor. Ada apa lagi di kantor? Ada apa lagi di sekolah? Bedah lagi. Terus intinya apa? Benda sifat kerja. Gitu aja udah. Nah, habis itu apa? Langsung susun kalimat. SPO, minimal ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, perubahannya udah kita langsung praktek seperti yang udah saya jelasin di video-video sebelumnya. Nah, intinya bahasa Arab itu gampang, simple kalau kita tahu caranya. Nah, makanya nanti saya berharap teman-teman ketika ada kendala kesulitan bisa kita diskusi di grup yang nanti teman-teman sudah berada di situ. Ya, mungkin untuk video kali ini saya kira cukup ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipaham dengan baik. Syukran alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.